Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di. Oh iya. Oke guys, masih bersama saya Cak Dul di channelnya Kanda Instruktur. Asik ya? Kasih. Asik ya. Tinggal nunggu tumpeng ini. Malah baru berubah nama. Kemarin masih Abdurrahman Official ya. Iya, udah saya ganti. Sekarang udah berubah namanya. Itu harus buat syukuran itu Bang Dul. Enggak lah. Kalau enggak nanti Syukuran itu kalau misalnya sudah ada ya salary ya. I see. Nah, sekarang kita mau diskusi nih. Jadi kan kemarin kan udah kita bahas tentang ya lihat video sebelumnya kan. Nah, kita mau diskusi ini lebih kepada pelurusan sejarah. Nah, tahu Sunan Gorgononye? Tahu lah, viral tuh. Pilar. Jadi di kalangan HM ini Sunan Gorgononye ini pasti nggak asing. Asik. Saya pastikan nggak asing. Tapi nggak tahu juga ya kalau dia baca buku. Kalau dia nonton Instagram Bisa atau dia nonton jadi. TikTok kan. Gini-gini ya. Nah. Aduh, kacau tuh. Jadi endorsement. Tapi ada juga kader main TikTok dia cerdas, ada. Paling untuk Hiburan aja kan, refreshing. promosi lah Ya. ya. Untuk dia nenek seniornya yang nggak jelas ya. Masuk sini adik-adik ditunggu dia. Gitu. Iya, iya. Oke. Bagus, Nah, terima. Sunan Gorgononye ini kan dia berada di Aceh ya. Dia terkenal tuh di Aceh. Sampai dia itu pemahaman keislaman itu Mafhum ya. tertelurkan di pelajaran sekolah anak SD sampai SMA. Ya. Saya menginyam itu. Yang pertama yang masterpiece dari dia itu masuknya Islam itu dari Aceh. Ya kan? Islamisasi ya. Islamisasi. Bersama teman saya tidak asing lagi Batara Karang atau Batara Durga. Ya, jangan, nanti yang Oh enggak. Batara Nurjan. Oh, Nurjan. Oke, Gimana, jadi gimana? Sunan Gorgononye ini kan sebenarnya kan orang Belanda. Ya, Belanda. Tujuan dia ngapain selain menjajah? Satu, dia merusak norma. Merusak norma mana? Dia kan mengajar ajaran Islam. Atau gini, latar belakangnya dulu lah. Ya, sebenarnya Sunan Gorgononye itu misionaris ya. Oh, misionaris. Misionaris karena dia membawa misi kan. Ya. Misi penjajahan, misi kolonialisasi. Dia itu sempat lama sekitar 3 sampai 4 tahun dia belajar di Mekah itu. Menyamar sebagai seorang yang bernama kalau nggak salah Abdul Ghafur itu namanya. Abdul Ghafur. Nah, Abdul terus Ghafur yang dia itu banyak menulis untuk apa ya, nasihat-nasihat dia kepada gubernur jenderal di Batavia. di Batavia. Itu sih sebetulnya kalau Sunan Gorgononye. Makanya dia masuk itu ke Aceh sebetulnya untuk merusak pemahamannya. Pemahaman Islamnya atau pemahaman adat istiadatnya? Pemahaman. Nah, ini dia jadi perdebatan kan. Kalau dia di Aceh itu kita tahu ya Islamnya tuh kuat, kental ya. dan sampai mengakar rumput gitu kan. Tapi dia mencoba menyisipkannya dengan norma-norma baru. Contoh. Seperti apa ya namanya itu, acara seremonial yang bisa mengesampingkan hukum Agama. Makanya kan kalau anak hukum tuh tahu tuh, Hazairin itu pernah bilang kan, doktrin Sunan Gorgononye itu adalah teori sesat katanya. Kenapa? Karena agama boleh dikesampingkan dengan adat, kata Sunan Gorgononye. Dan Hazairin pun sebetulnya dia termakan ini ya, framing Sunan. grand teori tadi kan, bahwasanya agama itu bisa dikesampingkan dengan adat. Nah, Hazairin mengeluarkan statement, mengeluarkan teori juga kan, adat bisa dikesampingkan terhadap agama. Ini kan sebetulnya mengadu yang dulu sebenarnya bisa berjalan beriringan. Iya. Tanpa adat, ya kita nggak usah naif lah kan. Ya kita bilang agama ini kan masuk belakangan. Ya. Jauh sebelum itu kan adat istiadat itu duluan ada. Meskipun di belakangan hari ya perlahan-lahan mulai ditinggalkan kan karena doktrin agama tadi. Betulnya kita ini sadar diri juga kan,
yang beragama ini masih sebagai manusia pendatang lah kita bilang. Jadi sebenarnya Suno Nugroho-nya itu disebutkan untuk sebagai informan satu, kemudian sebagai penasehat dia, penasehat. Mau menyerang ini harus dengan cara ini. Karena banyak tuh tulisan-tulisan dia yang dikodifikasi atau dibukukan untuk jadi bahan ajar. Bahkan dia dapat predikat Bapak Hukum Adat Indonesia. Salah satu lah selain Van Vollenhoven. Makanya kan perlu kita telisik lah kan lebih jauh soal Suno Nugroho-nya tadi. Nah, kalau kenapa di pemahaman di Aceh itu tidak goyang? Atau kapan dia ketahui bahwa dia ini sebenarnya penyusup ini nggak benar ini orangnya? Dan sampai meninggal nggak ada yang tahu gitu. Dia itu bukan yang itu orangnya. Orang pasti gitu kan. Karena dia di situ pakai nama Abdul Ghaffur. Orang nggak kenal itu. Orang nggak tahu dia siapa sih Suno Nugroho-nya. Nggak tahu aku, kata orang gitu kan. Nah, kalau kita belajar dari pelajaran kita sekolah dulu kan, Islam itu masuk pertama kali di Aceh. Yang membawa itu siapa? Yang membawa apa pengetahuan itu? Suno Nugroho-nya. Nah, tahu nggak alasannya kenapa itu bisa di Aceh? Apa alasan? Karena satu ya, Aceh itu sebetulnya kan pemerintahan berdaulat saat itu ya. Iya. Di bawah kekuasaannya siapa? Sultan Iskandar Muda itu kan dahulu dia. Iya. Dulu kan ini Indonesia nggak ada. Belum ada lah. Nah, masih Nusantara. Nusantara. Kerajaan-kerajaan. Padahal kan jauh sebelum itu Barus punya cerita juga. Nah, ya, ini dia. Barus. Ini serunya nih. Kemudian ada tuh makam Fatimah binti Maimun yang di mana ya? Jawa kalau nggak salah. Itu kan makam tertua yang diteliti batu nisannya itu ternyata jauh sebelum kerajaan Perla itu memeluk Islam. Itu persoalannya. Jadi kan ada pengkaburan sejarah di situ kan. Jadi kan kita selama ini atau di era saya kan dulu, entah pun sekarang nggak tahu ya. Iya, udah itu udah nggak SD. Nah, SMP, kalau sekarang kita nggak tahu nih, Islam itu masih pemahamannya masuk dari Samudra Pasai ya. Perla itu kerajaan Perla. Padahal sebenarnya ada yang lebih tua lagi. Barus ada. Di Jawa tuh banyak itu. Itu baru tuh jelas itu. Batu nisannya jelas itu. Makamnya panjang-panjang. Makamnya yang di sana pun panjang juga di Aceh ya, ada. Tinggal lagi kan nisannya itu yang perlu. Nisannya kan batunya, umur batunya itu. Usia batunya. Apa nama ilmu itu? Bukan arkeologi, apa namanya? Lah, Anda tuh tanya peserta yang tahu ilmu. Ayo kalau tahu silakan komen lah. Kayak dapat giveaway ini nanti. Enggak ada. Aja tumpeng ini. Bukan bemong. Bukan bemong, bukan apa. Bukan. Enggak belum mampu. Ya, channel pendidikan agak ini ya. Janganlah kita beli subscribe orang dengan memberi giveaway. Iya. Kalau mau tonton aja. Ini kesadaran kok. Kesadaran. Sedikit maksa juga ya. Yang maksanya minta share ya. Maksudnya itu. Nah, apakah di pemerintahan itu Suno Nugroho-nya berperan nggak di pemerintahan Hindia Belanda? Pasti sangat berperan. Karena catatan dia itu penting sekali. Kalau nggak penting itu gimana caranya masjid Baitur Rahman itu bisa dibakar? Jadi pada saat dia hidup lah di sana itu pernah dibakar. Pernah dibakar tuh masjid Baitur Rahman beberapa kali itu dibakar sampai yang terakhir itu yang paling fenomenal tuh masanya Cut Nyaden ya kalau kita lihat dari buku-buku sejarah. Tapi sebelum itu pernah juga dibakar kan. Dari sebelum orang Belanda, Portugis juga berapa kali mau masuk ke Aceh itu kan. Ya Aceh ini kan dianggap sebagai tempat yang strategis. Ada di situ Selat Malaka. Selat Malaka di situ ada bentengnya Inggris kan, ada apa? Tumasik atau Singapura sekarang kita bilang kan. Ada bentengnya di situ. Jadi dianggaplah ini sangat strategis. Makanya penaklukan pertama itu kan masuknya dari Malaka dulu. Malaka ke Aceh.
Karena kan jalur perdagangan internasional jalur itu sutra. jalur sutra. Jadi kan Aceh itu sangat strategis. Sangat strategis. Dan Sultan Iskandar Muda itu pada zaman itu Komunikatif orangnya. komunikatif karena sampai ke Turki kan. Ya, Meriam si Cupa itu. Nah, terus Meriam kan ada. ketika aku diskusi sama kader-kader Aceh itu, Sultan Iskandar Muda itu dulu memberikan jadi kerjasama dari sistemnya upeti, pembagian pajak lah kan, pajak, memberikan pajak kepada Turki. Nah, balance-nya apa? Balance-nya apa yang di take-nya kan, Take and give lah. Ya, take and give. Tentara-tentara Aceh itu dilatih. Yanisari itu ya. Jadi pada saat itu prajurit Iskandar Muda itu tangguh. Jadi sulit memang untuk pasukannya gajah kok. Terus jangan-jangan Abraha mau menyerang Ka'bah, terinspirasi dari. Jadi memang jadi memang Aceh itu terkenal memang orang-orangnya yang ulet pejuang, terus juga saudagar, memang pedagang. Di Medan terkenal ya, di mana grosir Aceh. Grosir yang 24 jam itu inovatif tuh. Iya, ya mereka itu hidup di gang-gang, sampai di gang-gang pun ada. Di gang hidup 24 jam. Di depan itu ada KFC-nya juga. Nah, jadi kan Snok ini selain pemahaman agama juga dikelirukan, pemahaman budaya juga dikelirukan. Nah, jadi ada perubahan di situ kan. Kalau teori-teori perubahan sosial itu kan di situ dia masuk. Iya, ada ruang-ruangnya itu ya. Ya, maksudnya kan pemahaman itu kan dibenturkan dengan pemahaman baru. Ya. Sehingga apa yang hari ini nilai-nilai itu buyar. Nah, ini yang sekarang juga dihadapi kan, banyak pemahaman baru dibenturkan sama sebenarnya bukan pemahaman, sudah menjadi, kalau tataran kerangka berpikir itu kan ketika dia sudah menjadi tindakan itu udah satu tingkat di atas teori. Dan ini masih sebatas teori. Kalau kita udah menjalankan itu kan bukan lagi teori itu. Apa istilahnya, lupa ya. Dalam kosmologi berpikir itu ada istilahnya. Tingkatan-tingkatannya. Istilah teori apa namanya? Aplikasi lah, apa namanya? Iya, maksudnya teori itu masih dalam tahap yang sangat rendah gitu. Ya, teori kan masih asumsi ya. Iya, artinya kan enggak, kalau dia sudah sampai tahap pengaplikasian dalam suatu perbuatan itu sudah manifestasi yang paling tinggi. Jadi dia sudah bisa mengakumulasi, sudah melewati hipotesa lah ya. Sudah melewati itu. Makanya benar kan pemahaman masyarakat Aceh saat itu sudah melebihi teori barat sebetulnya. Sebenarnya peradaban kita ini modern, jauh lebih modern daripada barat. Jauh dari barat lah itu. Kalau sekarang ya udah jelas lah, ini kan perangkat aja nih, kayak ini mungkin perangkat. Dulu orang lihat waktu itu kan dari berdiri dia udah tahu waktu ini jam berapa gitu kan. Ini waktu apa gitu kan. Kayak di misalnya satu case itu kan di Toba itu ada. Jadi kalau abang misalnya orang Simalungun mau masuk ke wilayah Toba itu nggak bisa sembarangan, harus pegang namanya kartu itu kartu laklak namanya. Itu laklak itu sekarang kita kenal dengan semacam paspor. Kan itu sebenarnya sudah jauh lebih modern ketimbang mereka, ketimbang barat saat itu yang belum memikirkan itu sama sekali kan, asik sibuk mengutin pajak aja. Jadi apa lagi yang dirubah Snok terhadap pemikiran masyarakat Aceh ataupun Indonesia pada saat itu, apa lagi? Yang paling krusial itu pemahaman inilah terhadap norma itu, tatanan sosial itu yang paling penting. Karena dalam hukum itu juga nggak bisa bergerak hukum kalau nggak ada tatanan yang baku lah, tatanan norma itu. Jadi hukum juga bersumber pada kebiasaan. Berarti kan Snok itu merubah kebiasaan gitu. Ya, dia merubah kebiasaan juga. Hanya saja kan kita nggak punya nggak bisa secara konkret pada saat itu terjadi apa di sana. Karena kan belum ada rekaman digital sih. Belum ada lah. Belum ada. Kalau mau pun ya transkripnya tuh transkrip lah di Leiden kan. Belanda sana. Belanda tuh.
makamnya pun jadi perdebatan ya. Katanya di Aceh. Ada di Aceh. Katanya ada sih kemarin di Aceh. Iya. Cuman nggak tahu entah benar karena nggak sampai ke sana. Iya, di Belanda juga ada ya, karena dia keluarga kerajaan kan. Iya. Saya bukan keluarga kerajaan, dia punya darah bangsawan lah. Darah. Snok ini sebenarnya memang ya orang Yahudi atau memang Belanda asli? Kalau agama kurang pasti ya, tapi yang jelas dia bukan Islam, Bukan bukan Islam. Muslim, bukan seorang Muslim. Dan dia ada misi. Misi penjajahan. Iya, misi. Dia membawa misi kolonialisasi. Makanya kan sering disebut itu hukum Belanda itu hukum kolonial, karena menerapkan hukum itu juga perlu upaya kan, perlu desain. Misalnya ada saya penjajah nih kan, mau menerapkan suatu hukum di wilayah A. Yang pertama harus dirusak dulu tatanannya, supaya itu bisa masuk hukumnya. Contoh kita pernah ngalamin itu 3 klasifikasi masyarakat. Golongan Eropa, golongan Timur Jauh, golongan pribumi. Golongan Eropa ini orang-orang Eropa dan orang-orang pribumi yang mengikuti agama atau kepercayaan orang Eropa. Kemudian orang Timur asing ini orang Cina, orang Arab, dan yang paling rendah ini orang pribumi. Ya kayak awak lah ini kan, Ya, leluhur kita ini awak lah. ini kan. Leluhur kita ini dulu ya menderita dibuat penjajahan itu tadi kan. Jadi untuk memasukkan ini beda-beda hak dan kewajibannya juga. Kalau ini berperkara dengan ini yang diuntungkan, ini selalu ditindas bawah. Kan di filmnya si apa itu? Yang mana? Bumi Manusia. Ya. Kan masuk persidangan kalau orang pribumi harus jongkok. Iya, jongkok. Di bawah, yang lain dikasih kursi kan. Itu Itulah gambaran pada saat ya itu. itulah visualnya yang bisa kita lihat lah sedikit banyaknya. Ya kalau mau tahu lebih lanjut ya baca Bumi Manusia. Ya. Banyak lah. Banyak Kalau tuh. banyak setiap serinya itu membahas tentang penindasan lah. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang ya, itu kan contoh lah Snok itu merubah tatanan sosial. Nah, sekarang di kita lah saat ini sudah mulai banyak itu norma-norma kita ini udah bergeser. Ya, banyak kali. Nah, ini penyebabnya apa? Kalau kemarin tuh penyebab jelas itu memang ada orang yang secara sembunyi-sembunyi merubah. Intelijen gitu ya. Nah, intelijen lah istilahnya. Nah, kita ini ada nggak, Iri? Sebetulnya kalau sekarang kan era sekarang lah, era abad 2020-an ini kan sebenarnya sudah lebih sistematis kan menggunakan perangkat-perangkat yang lain. Jadi sosok manusia itu sudah mulai digantikan. Bisa melalui media, bisa melalui kultur, bisa melalui apa saja yang itu memang direncanakan. Nah, biasanya teorinya sangat sederhana kan, take and give, divide and impera. Kasih, ambil, laga. Iya, divide and impera kan terus-terusan. Yang di divide kan, yang di divide kan itu kan selalu pemahaman kalau dalam konsepsi berpikir kan. Misalnya pemahaman A dengan pemahaman B dibenturkan, yang notabene sama-sama nggak punya jalan keluar, nggak punya titik terang. Contohnya saya masyarakat Asia dibenturkan dengan kultur Eropa kan gampang itu jadinya. Ya memang apa lah kan? Memang nggak bisa. Ya, satu sisi budaya lain masuk, Ya. satu sisi kita mempertahankan budaya kita. Jadi dilematis jadi. Dilema. Karena kan pengaruh media juga berperan di situ kan. Banyaknya media-media mainstream itu kan yang terus memproduksi Informasi itu kan. memproduksi informasi itu, jadi terframing dia. Ya sekali, 2 kali, 3 kali, ya kan prinsipnya sederhana kan. Kebohongan yang terus diulang. Adolf Hitler itu ngomong. Kebohongan yang terus-menerus diulang akan menjadi sebuah kebenaran kan. Nah, jadi kondisi masyarakat hari ini kan dalam kondisi kegamangan lah ya kan, bisa dibilang. Karena apa yang mereka terima dari kecil ya kan, sekarang ketika sudah dewasa, sudah bisa melihat dengan jelas itu benar salah itu, terakhir gamang deh melihat. Gamang. Karena kenapa? Karena
apa yang diinput tak sesuai apa realitas sekarang kan. Betul. Nah, sehingga mau ngapain aja susah. Apa ya, istilahnya seperti ada pembatas ada gitu. sekatnya. Ada sekatnya. Nah, kalau kita berislam gimana? Nih, ini banyak ini sekarang. Jadi jauh lagi ya. Ya maksudnya kan dari cara Snob itu merubah nilai-nilai itu. Cara-cara berkehidupan ini kan dirubahnya, kebiasaan itu. Nah, sekarang kan kita digeser. Di Eropa sekarang atau di jurnal-jurnal penelitian itu banyak yang diterima mengenai kultur, budaya, sosiologi pada yang rare ya, artinya yang benar-benar utuh. Semakin tua dia kebudayaan itu semakin berharga. Iya. Nah, itu mereka dicari kemana? Kemari, ke Indonesia. Karena di sini yang banyak. Di sini yang banyak. Nah, kita berlomba-lomba untuk meninggalkan. Iya. Nah, ketika nanti budaya kita tinggalkan, mereka mengklaim kita marah gitu. Itulah. Ini semacam ada memang gerakan yang merubah itu gitu. Memang. Pelan-pelan. Nah, bom waktu nih. Iya, mungkin bom waktu juga. Di Eropa itu sekarang orang berlomba-lomba bukan lagi membangun rumah dari batu bata, dari pohon, dari kayu-kayu. Sekarang kita berlomba meninggalkan pohon, menjual pohon, tapi membangun rumah dari batu. Ini gawat gitu. Gawat. Ini kan apa? Karena nilai-nilai, norma-norma yang kita sudah hilang. Budaya kita sudah kita tinggalkan. Karena dari pelajaran, sudah gitu. Pemahaman itu masuk dari pembelajaran dari dasar, aktivitas. Jadi sulit kita melihat secara jelas gitu. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Nggak pure kita melihat itu lagi. Nah, jadi apa hikmah, istilahnya bukan hikmah macam apa ya? Iya, kayak kita habis melakukan dosa gitu, terus ada hikmah gitu. Ya artinya kan apa yang menjadi titik beratnya dalam kondisi seperti ini, Pak? Iya, kalau itu sebetulnya jati diri itu ya Bang ya? Iya. Jati diri, karena kalau dibilang mau orang mana Indonesia, pasti terpengaruhi dari A, B, C, D dan segala macam. Ya sebetulnya kita nggak mau mencari ke dalam jati diri, bukan jati diri pribadi ya, tapi jati diri minimal lingkungan kita lah. Kita nggak mau cari itu. Entahnya di lingkungan itu, makanya kan cuma di Indonesia itu antara satu daerah dan daerah lain tuh kental sekali perbedaannya. Nah, orang memanfaatkan perbedaan ini sebagai ajang perebutan ideologi kan, mensusupi pemahaman tadi. Oh itu beda, itu gini. Padahal masyarakat kita jauh sebelum ya kita bilang lah kolonial datang, VOC dan kawan-kawannya datang, jauh sebelum itu kan kita sudah terbiasa, banyak masyarakat non pribumi lah, kayak hubungan dagang kan, dan biasa aja, gitu. Gak ada problem dengan perbedaan antara bangsa Batak dengan bangsa Mandailing, kan gak ada persoalan kan, antara bangsa Minang dengan bangsa Aceh, gak ada persoalan. Hanya saja kita dibenturkan, memang sengaja diciptakan teori konflik tuh, manajemen konflik tuh ya. Mengambil keuntungan dari konflik. Nah, itu kan sederhana itu melihatnya. Kalau sudah kulturnya berbeda, kalau dibenturkan ya memang tetap berbeda. Karena masyarakat hidup di situ pasti akan mempertahankan itu, mempertahankan norma, nilai, kearifan lokalnya. Ya gitulah kira-kira. Jadi memang dari dulu itu kita memang sudah berbeda. Kemudian selalu saja ada orang atau kelompok ataupun eksternal dari kita itu ingin merusak gitu. Dalam karakter, dalam identitas kita sebagai bangsa gitu kan. Jangan mudah tergerus gitu kan. Jangan kita menikmati budaya orang gitu kan. Macam change jadi kan. Orang menikmati budaya kita budaya orang. Padahal kita nggak cocok ya kan. Nah, seharusnya kita menikmati apa yang punya kita, karena kita itu punya lebih kaya gitu, lebih kaya budaya kita ketimbang budaya yang lain. Nah kitanya aja nih sok-sok malu kan.
Iya. Kan budaya kita nih diteliti banyak negara, banyak orang gitu. Masa kita diam aja melihat kayak gini kan? Kan bahasa otentik kita pun sudah mulai hilang gitu. Sudah. Lebih banyak ke logatnya aja yang tinggal. Tapi kalau nggak tahu bahasanya itu apa artinya. Bahasa apa gitu. Kita miskin dengan bahasa. Nah, banyak gitu ya, kalau satu kata aja lah misalnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa asli lah, bahasa asli kan bisa menimbulkan banyak makna itu. nah banyak sebenarnya aspek ya kan. Cuma kayak bahasa Indonesia kita sekarang lebih banyak menyerap bahasa asing. Iya. Tapi bahasa daerah kita itu ribuan, 1000 lebih bahasa daerah kita, tapi berapa persen yang kita terima? Nah, jadi tidak diterapkan dengan maksimal gitu. Jadi itu yang menjadi kekurangan kita. Dari segi kita tutur saja, kita sedikit menggunakan bahasa kita. Kayak kita ngomong nih, udah berapa banyak istilah-istilah asing kita pakai. Ada yang tadi? Ya ada lah. Nggak sama gitu. Istilahnya gitu kan. Nah, tapi dominannya kita bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia. Ya kalau kita cari-cari akar katanya asing juga ini. Jadi kepada adinda-adinda sekalian, ya itu pesan dari Kakanda. Nah, oke, semoga diskusi ini apalah kan bermanfaat ya kan, membuka iya isinya membuka wacana berpikir riset itu yang perlu. Jadi dengan membuka cakrawala kita ada apa namanya sensasi lah. Iya juga ya gitu. Nah, oh iya betul juga ya. Jadi apa kayak pengalaman otentik gitu. Iya. Timbulnya kesadaran itu penting. Oke, sampai di sini dulu ya diskusi kita. Semoga bermanfaat. Ingat tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah tidak menggunakan masker. Ya. Karena masker itu mencegah mindset ya harus di rumah itu. Karena itu mencegah penularan. Itu sampai bukan menyelamatkan diri tapi mencegah penularan. Kalau mau selamat, kalau sakit berobat. Selesai dia harus perkara. Meninggal tanam. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.